Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan sesi ke-32. Pada sesi ke-31, saya telah menyampaikan suatu kasus koperasi yaitu American Crystal Sugar Company yang telah mengambil alih membeli American Crystal Sugar Company yang jatuh bangkrut, walaupun perusahaan ini sudah listed di New York Stock Exchange, dibeli oleh koperasi petani gula bit pada tahun 73, dan sekarang sebagai informasi, produksi American Crystal Sugar Company relatif mungkin sama dengan produksi seluruh Indonesia. Jadi, ukuran atau skala usaha koperasi yang bernama American Crystal Sugar Company itu lebih besar atau sama dengan seluruh produksi gula di Indonesia. Kesimpulannya bahwa koperasi ini selain telah menyelamatkan perusahaan yang bangkrut, ya juga menjadi model dorong gelombang di mana para petani memiliki koperasi itu sendiri, korporasi itu sendiri. Sekarang kasus kedua, saya akan menyampaikan kasus yang bisa kita ambil dari Belanda, yaitu Rabobank. Rabobank sejarahnya lahir tahun 1850-an. Berasal dari suatu gagasan bagaimana mengatasi kesulitan keuangan para petani masa itu. Artinya apa? Di sini lahir suatu solusi pada ekonomi atau sistem ekonomi kapitalisme. Kita menyaksikan dari suatu sistem ekonomi kapitalisme selain lahir perseroan sebagai kumpulan aset, juga ternyata bisa lahir dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum kecil, terutama para petani, di bidang pembiayaan, yaitu Rabobank ini. Tadinya ada dua kelompok koperasi. Yang pertama bernama Raiffeisen, yang kedua bernama Burgenland Bank. Raiffeisen Bank dan Burgenland Bank. Yang satu, Burgenland Bank merupakan koperasi dari para petani yang beragama Katolik, dan Raiffeisen merupakan koperasi para petani yang beragama Protestan. Kasus merging Raiffeisen Bank dengan Burgenland Bank selain penting atau bagus untuk dijadikan bahan pembelajaran di bidang ekonomi, juga pembelajaran bidang perbedaan keyakinan tidak membatasi kebersamaan ekonomi. Sehingga pada tahun 72, yang tadinya Raiffeisen Bank dan Burgenland Bank berdiri sendiri-sendiri, mergerlah menjadi Rabobank. Rabobank ini berkembang dari suatu proses pemmerdekaan, dapat dikatakan kesulitan petani Belanda sejak 1850. Terus berkembang, dan sekarang Rabobank pendapatannya lebih besar dari Bank Rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Artinya model dorong gelombang, model koperasi, di mana partisipasi kuat dari kelompok-kelompok ekonomi yang tertinggal, apabila dikelola dengan baik, dia bisa menjadi suatu bentuk badan usaha yang bisa membebaskan para pemiliknya dari kemiskinan, dari keterbelakangan, dari
ketertinggalan, bahkan bisa menjadi ikon suatu proses pembebasan ekonomi atau pemerdekaan ekonomi bagi bangsa dan negaranya. Bapak Ibu sekalian, dengan dua kasus yang saya ceritakan, yaitu kasus American Crystal Sugar Company sebagai kasus pemerdekaan ekonomi melalui Badan Koperasi untuk Komoditas Industri, dan Rabobank sebagai kasus pemerdekaan ekonomi untuk sektor finansial, memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa Indonesia selain memiliki masalah yang besar berkaitan dengan masyarakat di bagian lapisan paling bawah, akibat penjajahan, akibat macam-macam itu, ditambah lagi Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan harus menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, ditambah lagi pengalaman transformasi ekonomi, kebangkrutan ekonomi pada masa lalu, maka mestinya tiga hal ini menjadi motivator, menjadi pendorong untuk perubahan ekonomi Indonesia ke depan. Demikian kami sampaikan, kita berjumpa kembali pada uraian pembangunan sebagai pemerdekaan sesi ke-33. Terima kasih.